lagi panggil ya. Yang nulis Nino, tapi pada saat pemilihan lagunya, jadi A&R Alpha Record sama Rizky, dia ngasih beberapa lagu ke gue. Iya. Terus gue pilih-pilih lagu-lagu yang udah dikasih itu, dan memang gue nyarinya lirik yang mungkin sebelum-sebelumnya kan gue udah pernah rilis lagu yang temanya mungkin tentang anak gue, terus tentang keluarga, tentang mungkin patah hati, jatuh cinta dan lain sebagainya, berhubungan mungkin dengan dunia percintaan gitu. Udah kan, udah dirilis gitu. Nah kemarin pas milih lagu-lagu yang dikasih sama A&R-nya Alpha Records itu, gue emang lagi milih tema yang bisa deket banget ke kehidupan sehari-hari, yang berhubungan dengan kesehatan mental kan. Karena memang isu ini sebenarnya mungkin buat kita kadang-kadang ada yang suka dijadiin bercandaan, padahal sebenarnya isu itu serius kan. Betul. Itu serius. Jadi gue pengen banget punya karya, punya lagu yang gue nyanyiin, tapi juga bukan hanya sekedar bisa dinyanyikan, tapi juga bisa menyemangati, bisa menghibur, bahkan mungkin paling dekat ya buat diri gue sendiri dulu sebelum mereka yang dengerin. Benar. Wow. Atau mungkin bisa mewakili apa yang memang lagi mempunyai mental issue itu ya. Iya, Tapi gue penasaran gini, kenapa akhirnya lu pilih itu? Kan tadi lu udah cerita. Iya. Berarti akan merubah yang sebelum-sebelumnya cinta penuh dengan warna-warni, pink, bunga-bunga. Begitu lu rilis flyer yang baru, gelap. Nah, Ini emang agak beda sih ya. benar. Si flyer tapi oke ya. Oh ini ada Mas Nino-nya nih. Halo, Mas Nino. Nanti Lanjut. Lanjut Mas. Mas Nino. Halo. Ini pencipta lagunya nih. Oh ini pencipta lagunya. Kita sambil ngobrol-ngobrol Mas Nino di sini ya. Sehat bro. Jauh-jauh loh dari Bandung loh dia. Oh serius? Bandung ya. Oh, di Bandung lagi musim apa Mas Nino? Lagi musim hujan sama. Ceritain dong no, maksudnya apa lagunya pas nulis tuh tentang, kan maksudnya kalau kita pas pertama kali gue dengerin demo lagu Bersabar itu dalam kepala gue adalah mental health gitu, kesehatan mental, terus tentang kalau dari sisi gue pribadi kayak orang yang lagi kontemplasi, ngobrol, bicara dengan diri sendiri tentang kadang-kadang hidup tuh nggak selalu mudah, berat, tapi tetap semangat gitu. Kalau dari sisi Bro Nino yang nulis gitu. Sebenarnya sih lagu ini tuh menceritakan diri saya sendiri sih gitu. Oh gitu. Oke. Kayak ngobrol di kaca gitu, terus no, lu sabar lo gitu. Kayak gitu, kayak nasehatin. Oke. Terus kalau sisi lucunya memang lagu ini diciptain sama istri juga nih Bang. Oh gitu. Lagi masak gitu. Jadi ada rapnya kan, tersenyumlah. Jadi kalau istri lagi masak tuh aku sering bercandain gitu. Tersenyumlah. Enak juga nih. Bikinlah lagu, terus aku ngobrol sama Pak Ade. Pak Ade-nya ada di sini. Bikin. Jadilah kayak gitu. Simpel banget gitu. Tapi kalau untuk kehidupan secara universalnya memang sabar ini luas ya. Iya. Kalau Nino sih apa ya, kalau dikaitkan dengan agama gitu, ada salah satu hadis Nabi, man sabaru jufiro, barang siapa bersabar maka dia beruntung, kayak gitu. Kayak gitu. Lebih dalam. Oke. Dalam banget. Tapi kebayang gak sih waktu pas lu bikin lagu, kira-kira ada Indra Sinaga yang bakal nyanyiin di Enggak, samping? justru enggak? Justru uniknya Pak Ade tuh sering ngasih kejutan gitu. Gue pikir lu bikin tuh kayak maksudnya ini buat si ini nih. Nih kayaknya beberapa penyanyi cocok nih buat nyanyiin ini gitu. Enggak, aku bikin lagu aja, terus aku kasih ke Pak Ade Alpha Record. Kasih. Nah, pas Bang Naga, kan secara lagunya ada tuh terus di televisi. Iya. Kebetulan ngefans juga. Iya. Wah, Bisa. tiba-tiba Pak Ade, ini no lagunya katanya sampel. Pas dengerin kok kayak suara Bang Naga gitu. Iya. Langsung bangkit. Udah seneng banget pokoknya. Langsung bangkit, langsung seneng, langsung alhamdulillah cuan. Itu mah di belakang. Oh itu mah di belakang. Sorry. Gak, sebelum teman-teman media yang nanya, tadi pertanyaan tiba-tiba flyer lu menjadi gelap-gelap gitu. Sebenarnya nggak ada yang merubah branding atau image dari Indra Sinaga sih sebenarnya nggak. Cuman memang ya gue pengen karya gue misalnya nanti dari semua single-single yang udah dirilis kemudian bisa punya rezeki tercompile dalam sebuah album. Sebenarnya memang album itu akan jadi sangat berwarna. Dari mulai kisah patah hati, jatuh cinta, gimana gue pertama kali mendapatkan keturunan setelah nunggu sekian lama, sampai akhirnya ada isu mental health juga. Jadi memang
colorful itulah, dari berwarna, ada yang darknya juga, jadi benar-benar berbeda-beda. Wah, mantap sekali. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Nino sama Bang Indra Sinaga. Ini saking amazing ya. Anyway, kita buka pertanyaan ya Zar ya. Iya. Buat teman-teman media yang mau bertanya, silakan Silakan diangkat bertanya. tangannya. Mungkin ada yang mau Sebutkan Pertanyaan. dari media mana, kemudian pertanyaannya apa. Yuk, dari teman-teman media. silakan loh. Masih makan kali ya? Oh, Iya, masih makan, masih makan. bisa. Mana. Sudahkah ada? Ada yang mau bertanya? Oke, sambil Ya, sambil nunggu nunggu pertanyaan. ya. Iya. Movie klipnya rencananya besok dirilis. Iya. Ya, musik videonya dirilis besok jam 1 siang di channel YouTube-nya Indra Sinaga. Terus lagunya juga udah dirilis di DSP besok juga tanggal 28. Besok juga. Ini berarti buatnya lama nggak sih untuk proses produksinya Iya. gitu? Proses produksinya waktu dengerin demo lagunya dari Dino tuh sekitar bulan enggak. Pas habis lebaran gitu loh ya. Cepat loh. Iya, 1 bulan. Cepat banget. Sekitar bulan Mei. Mei, Ya, ya. April Mei dengerin kita milih-milih demo lagunya, terus milih lagunya Nino dan alhamdulillahnya diizinkan sama Aduh, Nino. Masya Allah. Dibawain. Bisa aja Bang ini. Ya, soalnya kan sekarang lagi rame kan. Pencipta lagunya nggak boleh berantem. Tapi udah clear ya, Noah ya? Oh iya, Aman ya? Aman. Udah aman. Alhamdulillah diizinin, udah kita produksi. Rizky, A&R-nya Alpha Records sekaligus dia musik produsernya, di aransemen kita cari beberapa referensi. Jadi itu aransemen musiknya, take vokal, bikin musik video. Ini rilis belumnya 1 bulanan, bener cepet loh, iya 1,5 bulan lah ya. Oke, wow. 1 bulan sampai akhirnya rilis lah. Rilis besok Di ya. tanggal 28 Juni. Iya. Gimana teman-teman media? Oh udah ada yang Mas. bertanya. Sudah? Coba. Oke. Mantap. Silakan Mas. Dari mana Mas? Halo, saya Revi dari Kompas.com. Halo, Dari Mas Kompas. Buat Mas Naga, ini kan lagu tentang mental health. Ya. Mas Naga sendiri, kalau pernah mengalami mental health, mungkin apa? Terus kalau pernah kan juga mungkin pendalaman untuk lagunya sendiri itu seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Oke, Thank you, Mas. terima kasih. Thank you Mas. Sebenarnya kalau secara pribadi mengalami mungkin kesehatan mental, sejujurnya kalau misalnya memeriksa, karena kan kadang-kadang kita nggak bisa mendiagnosa diri kita sendiri. nggak kan? bisa. Nggak bisa. Kita harus, kalau emang kita mau tahu kita sebenarnya benar-benar bukan mengidam ya, memang lagi terserang kesehatan mental atau enggak, kan memang harus bertemu dengan ahlinya, mungkin psikolog ya, dengan psikolog gitu. Tapi gue pribadi sih belum pernah ketemu dengan psikolog, tapi pasang surutnya perasaan gitu, kadang mungkin jenuh, capek, lelah menghadapi kehidupan tuh ya pasti ada ya, dari mulai mungkin pekerjaan, kemudian mungkin yang udah sering banget gue ceritain di mana-mana tentang gimana perasaannya menghadapi situasi lama dikasih keturunan itu juga kan mungkin sedikit banyak akan mempengaruhi pasang surutnya mood, mental pasti pengaruh, walaupun belum sampai yang tahap sampai ke psikolog gitu. Terus gimana menghadapi perubahan dari Lila tiba-tiba masuk ada band, punya ekspektasi yang lebih semuanya dengan vokalis barunya, itu sendiri juga sedikit banyak menyerang mental, kena mental juga kan, menyerang mental juga. Ada momen di situ juga ya berarti. Ada momen di situ juga, ada momen ngerasa kayaknya gue bisa nggak sih gitu. Pasti ada, tapi masih sampai di level yang mencoba untuk bisa memahami situasinya seperti apa. Oke. Dan gue ngerasa kalau emang ada yang kurang, gue perbaiki, gue latihan lagi. Iya. Jadi alhamdulillahnya dikelilingi sama keluarga, teman-teman yang suportif. Jadi masih bisa cerita dengan orang-orang yang terdekat lah. Oke, Gitu. Nah, oke. jadi proses pendalaman lagunya Nino sendiri ini pertama kali sebenarnya isu yang berbeda dari lagu-lagu sebelumnya yang mungkin pernah aku bawakan di band sebelumnya, di Project Solo Indra Sinaga, dan di ada band juga belum pernah dengan isu yang satu ini, memang agak berbeda. Jadi ya aku mencoba merasakan pasang surutnya kehidupan mungkin dari sisi pribadi dan dari sisi apa yang dibaca, apa yang dilihat, dari hal-hal yang terdekat aja sih. Oke. Thank you Mas.
Anyway, tambahin sedikit sebelum ke teman-teman media. Tapi lu secara pribadi pernah konsul langsung ke profesional mengenai yang tadi lu bilang gue kena mental nih. Belum, sejujurnya kalau sampai ke psikolog tuh belum pernah. Belum pernah, tapi merasakan kayaknya beban banget, berat banget tuh pernah. Oke. Bener-bener yang sampai apa namanya? Iya, ngerasa down, tapi maksudnya masih bisa berpikir jernih, masih bisa mungkin hal-hal yang terdengar sederhana, simpel kayak kita kan mungkin masing-masing punya keyakinan masing-masing, masih bisa ke arah sana lah. Jadi masih bisa apa namanya? Masih bisa untuk kembali ke on the tracknya. Oke. Kadang-kadang kan ada orang yang dia ngerasa mungkin sudah terbebani mentalnya tapi nggak punya teman cerita. Terus kadang-kadang di circle kita juga biasanya kalau cerita kadang-kadang dibecandain doang, itu banyak juga kan. Iya. Emang kita tuh serius dan Kita serius tapi lu gitu doang, kok begini kok begitu. Nah itu juga kan disepelein. Nah itu juga ada kan. Jadi ada baiknya kalau untuk teman-teman yang sedang mengalami mungkin merasa berat banget gitu ya, ada baiknya memang konsultasi aja langsung ke ahlinya, psikolognya. Sekarang juga ada kan beberapa yang psikolog memang gratis gitu, ada juga. Atau online ya, Online juga ada. Ya paling enggak bercerita itu mengurangi beban yang ada di dalam perasaannya. Oke. Ada lagi teman-teman media? Dari mana? Disebutkan aja. Ada pertanyaan apa? Kalau nggak ada, gue mau bahas video klipnya. Ya. Besok jam 1 siang rilis di YouTube-nya Indra Sinaga. Cerita dari video klipnya kurang lebih sama seperti single atau gimana? Cerita dari musik videonya hampir sama, hampir sama, tapi mungkin dari sudut pandang yang bukan yang bukan orang yang sedang mengalami kegagalan gitu. Gue di situ berperan sebagai penjaga toko buku. Penjaga toko buku yang ngelihat ada seorang namanya Teguh. Teguh ini dia disabilitas gitu loh. Dia disabilitas tapi dia sering bantuin orang-orang di sekitarnya. Tapi ada beberapa orang yang ngerasa bantuannya dia tuh kok kayaknya mengganggu gitu loh dari sudut pandang si orang lain ini. Nah, sampai akhirnya ya kadang gitu orang-orang yang tadinya merasa terganggu baru ngerasa bahwa apa yang dilakukan si Teguh ini ternyata begitu baik dan begitu berharga setelah Teguhnya tuh udah gak ada gitu. Oke. Itu apa kayak mewakili cerita orang terdekat kah atau gimana? Dari sutradaranya sih. Dari Mas Yopi sutradaranya, dia kasih ceritanya itu dan memang secara penggambarannya cocok juga kan sama mood lagunya, sama arrangement lagunya, jadi ya dapat feel-nya gitu. Udah sempat lihat ini ya sedikit. Belum. Udah lah tau gitu. Pelit banget soalnya. Biar surprise. Oke. Selain teman-teman media, mungkin ada fans dari Indra Sinaga yang mau tanya. Silakan aja diangkat tangannya. Oh ada? Oke. Ini fans Indra Sinaga nih. Silakan Mas. Selamat malam. Saya Matias dari Kapan Lagi. Halo Mas Matias. Iya. Ya. Apa kabar? Baik Mas. Selamat Mas Aga akan rilis single baru sebagai solois. Amin. Mas Aga sebenarnya lebih kepada gini. Gimana sih Mas Naga gitu bisa melepas sosok naga di band, terus sekarang hadir sebagai Indra Sinaga, tapi Mas Naga ini salah satu penyanyi yang punya karakter suara yang khas gitu. Selain mungkin lagunya berbeda gitu dengan band gitu, tapi apa Mas, gimana caranya untuk melepas, ini kan suaranya identik sekali Mas kan. Nah gimana Mas caranya tuh melepas membedakan dua karakter ini gitu. Makasih Mas Matias. Thank you Mas. Thank you Mas. Nge-switch. Itu memang tantangan yang boleh dibilang berat sih, berat iya gitu, karena memang karakter vokal itu sendiri kan menjadi ujung tombak dari sebuah lagu biasanya ya. Kadang-kadang mungkin ada, walaupun ada di sana misalnya sebuah band dengan arrangementnya yang berkarakter juga, dengan isian, dengan sound gitarnya, sound bass, sound drum dan lain sebagainya yang juga menggambarkan band tersebut, tapi tetap secara umum, secara mungkin pendengar musik yang tanda kutip hanya pendengar musik ya, maksudnya bukan yang kurator musik, itu dia akan hanya memperhatikan warna vokal dan karakter vokal, itu memang jadi tantangan tersendiri. Tapi kalau dari sisi gue pribadi sih memang
Ya pelan-pelan aja sih mas, pelan-pelan dalam arti dari mulai perbedaan aransemennya. Mungkin dalam beberapa lagu yang dikerjakan ataupun dirilis di Ada Band itu pure semua musiknya di aransemen oleh semua personilnya Ada Band. Ada Mas Dika, ada Mas Marsal, Mas Adi drummer. Terus mungkin gue sendiri juga ngasih beberapa input juga untuk si musiknya di Ada Band gitu kan. Tapi kalau untuk yang project Indra Sinaga sendiri yang kerjakan sebagian besar kemarin dikerjakan sama Mas Rizky. Mas Rizky itu A&R-nya Alpha Records, dia keyboardist, dia musik arranger juga. Sebelumnya dia adalah keyboardistnya band Ares. Ya, dia band Ares, jadi lebih banyak komunikasinya dengan dia. Plus kemarin di lagu Terjemahan Cinta juga sempat dikerjain musiknya sama Randy Pandugo. Jadi salah satunya itu dengan teman-teman yang untuk mengaransemen lagunya berbeda, itu juga bagian dari upaya untuk membedakan antara seorang Indra Sinaga sebagai seorang solois dengan Naga sebagai vokalisnya Ada Band. Itu juga mungkin dari brandnya juga udah dicoba untuk berbeda gitu, karena pada saat menjadi vokalis namanya jadinya Naga kan. Iya. Pada saat di project solonya namanya jadi Indra Sinaga. Walaupun tetap aja Indra Sinaga X kadang-kadang tetap ditulis gitu kan. Tapi itu bagian dari usaha untuk membedakan antara project solo Indra Sinaga dengan Naga sebagai vokalis band itu satu. Terus bagaimana stage act di atas panggung juga itu juga dibedakan pada saat dengan band, pada saat dengan Indra Sinaga pribadi mungkin lebih personal, lebih dekat dengan audiensnya, lebih santai, lebih ngobrol, bisa lebih rileks lagi. Jadi itu salah satu usahanya sih. Walaupun memang harus diakui itu berat, tapi bukan berarti gua atau dengan tim dari Alpha Records juga tidak melakukan apa-apa untuk membuat perbedaan brand itu gitu. Tapi tetap sekecil apapun usaha yang kita lakukan, yang penting semuanya tetap bisa jalan aja sih. Mas Matias. Thank you Mas Matias. Terakhir satu. Gue penasaran tadi lanjutan dari pertanyaan Mas